Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Om Dres CMKM. Teman-teman dan sahabat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat, taufik, serta hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa, agar kita senantiasa bisa selalu berbuat untuk kebagusan dan cinta kasih terhadap sesama. Amin. Kota Nganjuk ini teman-teman adalah merupakan kota di mana seorang dalang milenial Ki Akbar Salam dilahirkan. Seperti video saya kemarin di salah satu channel saya itu mengatakan bahwa Masda Akbar Salam itu selain pelaku seni, mereka juga ingin disebut sebagai seniman murni. Kemudian teman-teman, ternyata di video saya yang satu channel lain itu video saya itu berbelit-belit, mungkin susah difahami. Sebagai contohnya begini. Jadi Masda Akbar Salam selain sebagai pelaku seni yang notabene menghibur masyarakat, dan alhamdulillah perjuangannya sampai kini tidak sia-sia, karena ternyata banyak masyarakat yang membutuhkan jasanya, kemudian banyak yang mencintai, banyak yang ngefans, banyak yang menanti pentasnya. Dikala dalang milenial ini pentas di panggung, maka mereka sebagai pelaku seni. Hanya dalam sisi lain, Masda ini inginnya juga disebut tidak semata-mata sebagai pelaku seni, tetapi sebagai seniman murni. Ini memang agak sulit untuk menjelaskan teman-teman. Jadi kalau bahasanya begini, kalau seniman murni itu menurut saya ingin mengabdikan karyanya itu kepada masyarakat, ya, sesuai dengan hakikat daripada seni tradisi, seni rakyat ini betul-betul menghibur rakyat dan tidak semata-mata harus misalnya pun mayang, tidak harus segini gitu loh. Semua masih bisa dipetung, dinaikkan dan diturunkan. Dan dalam hal-hal tertentu ingin mengabdikan hasil karyanya itu tidak profit oriented semata. Jadi misalnya mengarang lagu, itu lagu yang dikarang dibawa oleh siapa saja, tidak akan dilesensikan, tidak akan didaftarkan di hak cipta, seperti itu loh. Makanya kalau dikatakan misalnya ada masukan begini, karena sudah terkenal Astabrata itu untuk segera mematok bandrol, menstandarkan harga sekian, itu ternyata tidak bisa, tidak seperti itu, karena tidak harus seperti itu gitu loh. Masih luas seperti itu ya teman-teman. Hanya dalam perjalanannya itu tentu semua punya kendala ya. Kendalanya ada bermacam-macam teman-teman. Yang satu, misalnya ada diklaim bahwa pentasnya dumpleng dengan seniman tertentu ya. Dan itu sudah dipatahkan. Karena apa? Memang Masda ini dalam berprestasi, juara tingkat nasional, kuliahnya juga mendapat pujian, artinya cum laude. Kemudian dikala ujian terakhir itu nilainya hampir atau nyaris sempurna. Sebenarnya ini sudah jawaban yang telak, jawaban yang sudah benar, jawaban yang sudah tidak mungkin akan dibantah lagi. Tetapi namanya netizen ya, apapun tetap tidak mau tahu. Itu akhirnya sudah selesai. Kemudian ada beberapa tuduhan lagi, yaitu itu acting dengan sinden-sinden cantiknya itu dikatakan berlebihan, dan akhirnya menurut survei, menurut yang kita amati, ternyata itu juga terpatahkan. Dan Wirono sesuai dengan gendingnya pas ya. Kemudian Wiroso ekspresinya bagaimana agar tarian ini menggambarkan sesuatu yang perlu disampaikan pada audiens. Kemudian komposisi panggung atau blockingnya, ya sayangnya ini ada tempat wayang, stage-nya kecil sekali. Kalau memang ini pentas di panggung besar, tentunya panggung harus dikuasai, seperti itu. Kemudian seperti apa dikala si OVA ini ya menjadi pusat perhatian teman-teman. Tentunya selain Niken Salindri ini menjadi pusat perhatian, dan setelah saya simak ternyata di Jawa Tengah OVA ini sudah terkenal ya, sudah
diajak oleh dalang-dalang besar ya. Iki mau kok diwiwiti saka jogetan cara jaipongan kok ki mau. Wah iya. Bajidor kahon. Oh ngono ha. Sing nari kok ya luwes. Lho, kuwi mahasiswi Institut Seni Indonesia ing Surakarta. Oh, ki mau sing nari jaipongan. Wis lulus urung, Nduk? Pak. Wis lulus urung? Sampun Lho, pun sarjana. nembe badhe wisuda. Oh, kari wisuda to. Nggih. Masya Allah kok cepet men. Kok banget. Kuwi kaya dene tak anggap anakku no. Mergo cilikane dhisik ki aku wis ngerti. Oh, ngono heeh. Ya. Kuwi anake kancaku. Oh, ngono. Mbak Ning, ibumu Mbak Ning ya, Kak? Nduk, Pak. Sawak jenenge ibumu sapa lali aku? Listening. Listening lah, ki aku ngerti ku ya Ning ngono tok. Oh, ngono. Awi nurun mboke kok, Nduk. Wong mboke ya ayu, kula anake ya kaya ngono. Oh, ngono ah. Kuwi mbiyen karo mboke dititipne aku ket cilik. Oh, ngono. Mas Kangko niki anak kula Ufa, kula titipne jenengan. Oh, ngono. Iya. Dadi aku wis kenal ket cilik. Cilikane mbiyen iki sing ngedusi aku, Nduk. Oh, ngono ah. Lah saiki tak dusine piye, Nduk? Teman-teman, video pentas Pak Kangko dengan Sinden Okfa dan Niken Salindri ini ingin saya sampaikan pesan bahwa selama ini apa yang dibullyingkan kepada Mas Akbar Salam ternyata contohnya seperti ini. Jadi misalnya aktingnya pasca guyonannya katanya berlebihan, ternyata seperti tadi ya. Dalam kesenian tradisi guyon-guyon semacam ini dilakukan oleh siapa saja. Misalnya mengatakan bahwa Sinden Okfa itu masa kecilnya yang ngedusi Pak Kangko, dan sekarang apakah masih pengen tak dusi lagi. Nah aku sing ngedusi itu ada kelanjutannya, engko sabune ra pindah-pindah. Maknanya kan paham ya, ngedusi bocah sakmene ini seperti apa, ini kan guyon. Nah ini bayangkan kalau yang guyon seperti ini Masda seperti apa, kan seperti itu. Ya inilah satu jawaban di dunia digital ya, seperti ini. Akhirnya sebagai fans sudah tidak usah cemas bahwa, dan ini banyak di segmen ini saja, di wayangan itu ada guyon-guyon Pak Kangko yang yo seperti itu ya. Kemudian berikutnya yang dituduhkan dikala menyapa. Namanya menyapa orang itu kalau kita ketemu kan misalnya kan kalau tidak di panggung kan, anakmu berapa, kamu sekarang misalnya pegawai, kamu sekarang sudah jadi apa, kan seperti itu. Nah karena ini di dunia pentas, kemudian menyapanya kan ya mesti kamu itu rumahnya mana, namanya siapa, kemudian masih sekolah atau tidak, oh masih kuliah, kuliahnya di mana, sudah lulus atau belum, jurusannya apa, kan seperti itu. Apakah masih mau meluncurkan ke sekolah lain? Masa menyapa seperti ini, kalau yang dalang lain boleh, kenapa Masda tidak boleh? Yang selalu rame, panjang sekali itu selalu dipermasalahkan ya. Sekolahnya gimana? Karena apa teman-teman? Memang kan di dunia seperti ini untuk memproklamirkan, untuk menyampaikan pada masyarakat bahwa seniman sekarang sudah berbeda dengan seniman mungkin 10-20 tahun yang lalu. Kalau sinden dulu ya mungkin sekolah formalnya tidak penting, tapi karena sekarang kan tuntutan zaman mengatakan bahwa yang kamu undang itu juga anak-anak sudah di masyarakat ilmiah, sekolahnya sudah kuliah S1, bahkan ada yang S2, bahkan ada sinden tertentu Mbak Elisa Orkaras Alaso itu sekarang menempuh S3, sudah lulus atau belum. Bukan berarti mengecilkan yang masih belum kuliah ya. Jadi kalau ada sinden yang masih muda, masih SMA, ternyata sekarang masih moncer, kan dikatakan bahwa memang kamu sinden luar biasa, sinden berbakat. Kemudian ketekunamu, kerja kerasmu akhirnya menghasilkan ini, dan akhirnya dicintai masyarakat. Aktingmu, pentasmu, atau bakatmu keterima di masyarakat, seperti itu ya. Jadi proporsional gitu loh kalau sekolah, katakan sekolah. Kemudian tidak bisa dibanding-bandingkan seperti itu. Contohnya seperti itu. Artinya bahwa
bahwa banyak netizen yang ya menurut saya nek dari Mazdanya mungkin tidak peduli ya, dari Mazdanya apain saya ini ya sudah melakukan apa adanya, akhirnya saya dicintai masyarakat. Itu alhamdulillah perjuangannya seperti itu. Kalau dikatakan dompleng tidak peduli, tapi fans dan saya sebagai konten kreator kalau ada sesuatu yang tidak adil tentunya ingin menyampaikan pesan bahwa janganlah seperti itu loh maksudnya. Siapa saja ya, jadi dulu dikala Niken pas marah-marah kemudian mendapatkan bullying dari dari netizen, saya katakan maksudnya tidak seperti itu ya. Di video saya ya jejak digitalnya ada seperti itu. Jadi mungkin siapa saja, mungkin ada sinden tertentu yang saya belum kenal kemudian pentas tidak melakukan sesuatu tapi dituduh, ditekan karena tujuan tertentu. Tentu saya ingin berkomunikasi dengan netizen, itu pun kalau bisa. Tetapi kalau kita sudah berkomunikasi ya lewat media sosial ini ternyata masih seperti itu, berarti memang punya tujuan lain ya. Jadi yang disampaikan tidak objektif tetapi ada maksud-maksud tertentu, itu sudah tidak bisa dibantah, sudah tidak bisa diarahkan akan kemana, ya sudah itu diabaikan saja. Seperti contoh kan ada beberapa netizen yang selalu itu saja membuat komentar yang selalu seperti itu, dan tentunya itu sudahlah tidak usah kita ladeni seperti itu. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan video saya ini ya bermanfaat. Indahnya semua seniman, siapa saja itu saudara kita, akan menghibur kita. Janganlah diganggu dengan komentar-komentar yang terlalu negatif ya. Akhirnya itu juga akan mengganggu kreativitas seniman itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.